Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Fahrul Rozi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum PAI, dan tak lupa semua teman-teman yang saya tunggu-tunggu perjuangannya. Sebelum perkuliahan hari ini kita buka, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan ya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yang ada Mbak Dina Oktaviani, saya sendiri, dan juga Mbak Mia Novitasari. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu pertama, konsep dan teori perkembangan kurikulum, yang kedua, prinsip perkembangan kurikulum, yang ketiga, pendekatan perkembangan kurikulum, yang keempat, kenapa harus berubah menuju kurikulum 2013, dan terakhir adalah elemen perubahan kurikulum. Nah teman-teman, jangan kemana-mana ya, semangat! Oke, untuk materi yang pertama, konsep dan teori perkembangan kurikulum akan dijelaskan oleh Mbak Dina Oktaviani. Oke, Mbak Dina Oktaviani, silakan. Nah, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu konsep dan teori pengembangan kurikulum. Yang pertama, konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, yang mana perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum itu. Nah, ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama itu kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Nah, suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua adalah kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Nah, suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja. Bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Nah, hasil dari suatu kurikulum ini adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum ini adalah bagaimana memelihara agar kurikulum ini tetap dinamis. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Kurikulum memiliki prinsip praktis atau efisiensi, yaitu kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Nah, prinsip ini disebut juga sebagai prinsip efisiensi karena pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Bagian kedua yaitu membahas tentang teori kurikulum. Elizabeth sebagaimana dikutip Sukamadanata dari hasil analisisnya menyimpulkan adanya 4 teori kurikulum. Yang pertama yaitu teori kurikulum, yaitu teori yang menguraikan pemilihan dan pemisahan kejadian atau peristiwa kurikulum atau yang berhubungan dengan kurikulum. Yang kedua yaitu teori kurikulum formal, yang mana memusatkan perhatiannya pada struktur isi kurikulum. Yang ketiga, teori kurikulum valuasional, yang mana mengkaji masalah-masalah pengajaran apa yang berguna atau berharga bagi keadaan sekarang. Yang terakhir yaitu teori kurikulum praksiologi, yang mana merupakan suatu pengkajian tentang proses untuk mencapai tujuan-tujuan dari kurikulum.
Jadi, teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Bahkan kajian dari teori kurikulum ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan penggunaan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum. Oke teman-teman, untuk materi yang kedua, prinsip perkembangan kurikulum tetap akan dijelaskan oleh Mbak Dina Oktaviani. Kepadanya, silahkan. Poin yang B yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, adanya beberapa prinsip umum dalam pengembangan sebuah kurikulum seperti juga yang disampaikan oleh Subandijah. Nah, prinsip umum ini meliputi yang pertama itu ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat, di mana pendidikan tersebut bisa dikatakan relevan jika hasil dari pendidikan dapat berguna bagi masyarakat. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah haruslah memiliki kesesuaian sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Nah, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yang mana kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti penyelenggaraan sebuah proses dan program pendidikan harus memperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri setiap peserta didik. Nah, setiap siswa ini memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan lokasi sekolah yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbeda-beda pula. Nah, yang ketiga yaitu tentang prinsip kontinuitas. Kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Kesinambungan dalam pengembangan sebagai kurikulum menyangkut hubungan yang saling berkaitan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Nah, isi program dan penerapan kurikulum di setiap lembaga pendidikan harus mampu memberi bekal bagi setiap siswa yang dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki secara berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Perkembangan anak dan proses belajarnya harus terus belajar tanpa batas. Nah, oleh karena itu program dan pengalaman belajar di setiap sekolah harus bisa memberikan inspirasi bagi setiap anak untuk terus maju sehingga mencapai ketuntasan. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kurikulum sebagai bidang studi ini ialah kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan dari kurikulum sebagai bidang studi ini adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana hal yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Nah, kurikulum juga harus memungkinkan setiap personil masing-masing untuk dapat menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara profesional dan efisien. Selanjutnya, prinsip khusus yang lebih khusus dalam pengembangan sebuah kurikulum. Nah, prinsip-prinsip ini berkenaan dengan yang pertama tentang tujuan pendidikan, yang kedua pemilihan isi pembelajaran, yang ketiga proses belajar mengajar, yang keempat pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang kelima yaitu pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya, materi ketiga, pendekatan perkembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama, itu ada pendekatan rasionalisme akademik, yang mana pendekatan ini berasumsi bahwa kurikulum merupakan transmisi budaya dalam artian spesifik. Kecerdasan berpikir siswa dapat terpupuk apabila mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang terbaik yang dihimpun oleh disiplin-disiplinnya ilmu. Yang kedua,
pendekatan perkembangan proses kognitif. Nah, pendekatan ini menekankan dengan cara satu, bagaimana mengembangkan dan menyempurnakan intelektual siswa agar siswa memiliki karakteristik nalar yang kritis. Yang kedua, bagaimana mengembangkan intelektual siswa yang mandiri yang nantinya akan dapat diaplikasikan di berbagai situasi. Yang ketiga, pendekatan struktur pengetahuan. Berdasarkan asumsi Brunner yang menyatakan bahwa penekanan yang benar dalam pengajaran adalah dengan membuka wawasan para siswa akan struktur pengetahuan atau structure of knowledge. Yang keempat, yaitu pendekatan teknologi. Nah, pada pendekatan ini menekankan bagaimana ilmu pengetahuan itu ditransfer dan bagaimana cara menggunakan fasilitas-fasilitas pendidikan. Dalam artian bahwa pendekatan ini menekankan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu pendekatan aktualisasi diri. Kurikulum ini sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman terbaik dalam upaya memenuhi kebutuhan psikolog secara keseluruhan. Untuk itu, kurikulum harus memiliki daya pembebas untuk membentuk integritas personal siswa. Yang terakhir yaitu pendekatan relevansi dan aktualisasi sosial. Nah, pada pendekatan ini dibagi menjadi dua cabang ya, yaitu pendekatan reformasi yang menempatkan pendidikan sebagai alat untuk memampukan individual agar dapat berperan menjadi reformis sosial dan bertanggung jawab terhadap masa depannya yang penuh dengan tantangan perubahan. Yang kedua, pendekatan yang berasumsi bahwa pendidikan adalah alat untuk memampukan individual agar dapat beradaptasi sosial dan menjadi intervensi secara aktif dalam membangun perubahan-perubahan. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi keempat. Kenapa harus berubah menuju kurikulum 2013? Nah, teman-teman tahu kenapa kurikulum harus berubah? Oke, jawabannya kurikulum itu mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana kehidupan bangsa kelak akan ditentukan kurikulum yang diterapkan bangsa tersebut. Jadi, kurikulum itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Kurikulum juga berubah karena adanya tuntutan internal dan eksternal. Nah, tuntutan internal itu secara yuridis disebutkan 8 standar nasional pendidikan. Ada standar biaya, standar sarpras, standar pendidik, standar tenaga kependidikan, standar penilaian, dan lain-lain. Nah, secara eksternal yaitu menghadapi tantangan dan kompetensi masa depan. Tantangan masa depan itu berkaitan dengan globalisasi, masalah lingkungan hidup, ekonomi basis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan lain-lain. Elemen perubahan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menyongsong atau mengangkat 4 elemen dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, dan yang terakhir standar penilaian. Oke, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, pada kurikulum 2013 ini lebih mengedepankan meningkatkan keseimbangan antara sikap, keterampilan, pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill dari siswa-siswa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua mengenai standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi ini disesuaikan dengan subtujuan pendidikan nasional dalam bentuk sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan serta keterampilan.
Oleh karena itu, standar isi ini dikembangkan untuk menentukan kinerja ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Maka, dalam kurikulum 2013 ini menyusun pola baru dalam menyusun kompetensi tersebut. Yang awalnya kompetensi diturunkan menjadi mata pelajaran dan sekarang dijadikan pelajaran dikembangkan menjadi kompetensi. Yang ketiga yaitu standar proses. Nah, dalam standar proses ini terdapat dua kegiatan. Yang pertama kegiatan intrakurikuler, yang kedua ini kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler sendiri pengertiannya adalah pembelajaran yang berkenaan dengan materi pelajaran dan dikembangkan oleh kurikulum, baik dilakukan di kelas, di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, untuk pembelajaran pada sistem proses ini biasanya untuk MI atau SD itu menggunakan tematik atau bertema, sedangkan SMP atau MTS, MA atau SMA, dan SMK atau MAK itu biasanya pembelajaran yang dikembangkan oleh guru masing-masing. Selanjutnya, dengan pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler ini lebih mengedepankan keaktifan siswa. Jadi siswa harus aktif untuk mengamati, bertanya, menganalisis, dan berkomunikasi. Bisa dengan berkomunikasi itu lewat tulisan, lewat gambar, ataupun lewat grafik atau chart. Sedangkan pembelajaran itu dilakukan secara bertahap, diulas kembali biar agar siswa itu lebih nyantol gitu loh. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler ini ada dua kegiatan, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Untuk kegiatan wajib biasanya itu ekstrakurikulernya bisa berupa pramuka, sedangkan untuk kegiatan pilihan itu bisa berupa dari kebijakan masing-masing sekolah ya, misalnya ada kegiatan voli, rebana, basket, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumental penilaian hasil belajar dari peserta didik itu. Kemudian standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, bagi satuan pendidikan dan pemerintah untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian pendidikan ini sebagai proses mengumpulkan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, pengukuran ini berupa penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, penilaian ulangan harian, dan kemudian ulangan tengah semester, UN, ataupun ujian sekolah atau madrasah. Oke teman-teman, dari kelompok 2 kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga penjelasan dari kami mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.